Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai smartwatch dari brand itel. Modelnya itu Lux L1. Kira-kira ada nggak ya untuk fitur AOD, Always On Display, Rest to Wake, Tap to Wake, ataupun Cover to Sleep di smartwatch ini? Saya bikin video ini buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk membeli smartwatchnya juga, atau mungkin yang tertarik dengan fitur-fitur yang ada di smartwatchnya ini. Saya akan coba untuk sepilkan sedikit ya. Yang pertama kita coba geser-geser dulu nih teman-teman. Untuk tombol crownnya ini dia aktif, jadi kalau kita putar-putar dia akan mengganti tampilan dari watch face di bagian depannya. Bahkan saat kita lagi ada di dalam menu, bisa digunakan juga untuk geser-geser di bagian menu utamanya. Saya beli smartwatch ini di harga 170 ribuan, untuk harga normalnya di harga 200 sampai 220 ribuan. Jadi sudah sangat terjangkau ya. Buat kalian yang dapat harga di 170 ribuan itu sudah sangat murah teman-teman. Ya mungkin kedepannya bisa turun lagi untuk harga dari smartwatch ini. Kita masuk ke dalam menu shortcutnya nih. Di sini ada fitur brightness, fitur kecerahan layar dari smartwatchnya. Untuk kecerahan layarnya ini masih manual, jadi kalau kita lagi di kondisi luar ruangan seperti ini, kita tuh wajib banget untuk meningkatkan kecerahan layar di smartwatchnya biar kelihatan jelas ya. Contohnya ini sudah saya tingkatkan untuk bagian kecerahan layarnya. Ini masih kelihatan jelas teman-teman kap. Tapi kalau kita berada di bawah terik sinar matahari, sepertinya ini nggak bakal kelihatan sih untuk tampilan dari layarnya. Walaupun kita sudah meningkatkan bagian brightness-nya ke yang paling maksimal. Kita masuk ke bagian menu pengaturannya. Kita coba cari fitur Always On Display. Kita geser ke bawah. Nggak ada ya. Jadi smartwatch ini masih belum mendukung fitur AOD. Always On Display-nya masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 20 detik saja. Dan paling rendahnya di 5 detik saja. Ini ya. Sebenarnya sini masih kurang lama sih untuk lama waktu layar menyalanya. Karena di harga segini tuh sudah banyak smartwatch lain yang bisa sampai 30 detik bahkan sampai 60 detik. Setelah saya coba untuk lihat di bagian pengaturan smartwatchnya, sepertinya cuma ada fitur rest to wake saja. Jadi fitur rest to wake itu seperti ini teman-teman. Tinggal gerakkan saja untuk smartwatchnya, nanti otomatis dia akan menyala. Kita nggak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan di bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu di layar smartwatchnya. Cukup digerakkan saja, tidak usah terlalu keras juga untuk gerakin smartwatchnya. Cukup gerakan ringan saja, nanti otomatis dia akan ngerespon teman-teman, akan menyala. Ini yang dinamakan fitur rest to wake. Jadi untuk fitur ini sih sudah sangat umum ya. Ada di model-model smartwatch lainnya, mulai dari harga 100 ribuan, 200 ribuan, bahkan sampai yang 2 jutaan pun pasti ada yang namanya fitur rest to wake ini. Sudah sangat umum sih. Kalau untuk fitur tap to wake itu tinggal sentuh layar nanti akan menyala. Sama fitur cover to sleep untuk mematikan layar smartwatchnya masih belum tersedia. Cuma ada rest to wake saja. Kalau untuk fitur AOD ini wajar ya, masih belum ada. Karena untuk bagian layarnya juga ini masih menggunakan layar IPS dengan resolusi 240 x 296 pixel. Jadi ya wajar sih masih belum ada fitur Always On Display-nya. Untuk respon dari penggunaan rest to wake-nya sudah cukup responsif, walaupun memang ada sedikit delay selama beberapa detik yang bisa kita lihat langsung dari tampilan layar smartwatch-nya. Nih ya, ada delay teman-teman. Tapi ya ini sudah bagus-bagus aja sih. Tuh. Untuk layarnya memang sedikit besar ya, ini berukuran 2,01 inci. Jadi buat teman-teman yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar, saya rasa ini bakal kurang cocok saat digunakan di pergelangan tangan kalian. Nah ini di pergelangan tangan saya dengan pergelangan tangan di 16 cm pun masih kelihatan cukup besar ya. Tapi kalau emang teman-teman suka dengan model smartwatchnya, ya monggo bisa dikoleksi, bisa dibeli teman-teman. Ini sudah saya coba untuk ketuk-ketuk di bagian layarnya. Saya coba untuk gunakan fitur cover to sleep dan memang masih belum tersedia di smartwatch ini.
Jadi untuk smartwatch harga 170 ribuan ini sih bagus-bagus aja ya. Dan yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini tuh ada di bagian baterainya. Baterainya sangat awet teman-teman, memiliki daya baterai di 600 mAh yang dimana diklaim mampu bertahan selama 30 hari dalam pemakaian normal. Dalam mode standby dia bisa bertahan selama 2 bulan. Ini awet banget ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe ya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Bantu share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.